Insyaallah satu ayat dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12. Izin Al-Fakir membacakan terlebih dahulu dan insyaallah kita akan bacakan terjemahan dan tafsirnya yang terkandung di dalam tafsir Al-Munir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, para sepuh sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah saat ini kita membacakan satu ayat Allah yang indikator ayat ini adalah sebagai seruan dan perintah kepada sebagian kelompok orang. Jadi ayat ini mengindikasikan dari runutan dan untaian kalimatnya hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu. Apa indikatornya? Kita baca dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12, diawali dengan kalimat yang menggunakan harfun nida, kalimat seruan. Wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Tidak kepada seluruh umat manusia. Beda lagi ketika ayat itu diawali dengan ayyuhannas, ya. Beda. Kalau ini ya ayyuhalladzina amanu, yang diseru hanya orang-orang tertentu saja yang mengaku dirinya sebagai orang-orang yang telah mengikrarkan di dalam lisan dan hatinya, direalisasikan dengan anggota tubuhnya yang menunjukkan orang tersebut berikrar amantu billah, aku beriman kepada Allah. Jadi orang-orang yang diseru dalam ayat ini adalah orang-orang yang telah mengaku dirinya sebagai orang yang beriman. Jadi jangan terlalu perasaan begitu ya. Kemudian bahkan merasakan tidak enak dan tidak nyaman. Kalau tidak merasa menjadi orang yang beriman, ya nggak usah keki amat, bahasanya gitu ya. Karena ayat ini didahului dengan indikator seruan kepada orang-orang tertentu, yaitu orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa yang diserukan kepada orang yang beriman?
dalam ayat ini dilanjutkan dengan kalimat berikutnya, kalimat yang diawali dengan fi'lul amr, kata kerja perintah. Ada seruan, kemudian kata kerja perintah berikutnya. Artinya apa? Artinya kalimat itu mengikat sebuah keharusan yang harus dikerjakan. Apabila tidak, maka berdosa. Maka wajib hukumnya ketika melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini. Apa yang diperintah oleh Allah? Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Jadi kita diperintahkan sebagai orang yang beriman untuk menjauhkan diri dari berprasangka kepada orang lain. Ini berkenaan dengan judul di dalam tafsir ini adalah khusus ayat 11 sampai ke 13, etika orang mukmin terhadap orang mukmin dan seluruh manusia secara umum. Jadi ini kaitan dengan hablum minan nas. Ya. Jadi betapa orang-orang yang beriman itu segala gerak langkah, pikirannya, hatinya diatur oleh Allah. Supaya apa? Supaya semua hal yang berkenaan dengan pemikirannya, perasaannya, gerak langkah dan amal perbuatannya terindikasi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah. Maka perlu aturan. Karena yang memerintah manusia berada di muka bumi ini adalah Allah. Kata Allah, manusia yang telah terlahir ke alam dunia tugasnya cuma satu, yaitu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada tugas yang lain illa kecuali hanya untuk ibadah saja. Termasuk berkenaan dengan praduga, prasangka, pemikiran terhadap sesama manusia. Allah atur sedemikian rupa supaya kemudian tidak ada pikiran-pikiran yang menyimpang dari aturan Allah. Yang memerintahkan ibadahkan Allah. Yang menciptakan kita hidup di alam ini kan Allah. Kita tidak pernah sebelum lahir minta kepada Allah untuk dilahirkan di mana? Di Depok, di Jawa Barat, di Indonesia. Enggak. Enggak pernah kita minta. Begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak terlahir di kutub sana? Ya, Allah yang menetapkan. Kita tinggal terima beres. Nah, oleh karena itu berkenaan dengan hal ini kita tidak pernah terlibat untuk menetapkan apakah kita terlahir di Indonesia, terlahir di belahan dunia manapun, itu hak prerogatif Allah. Kita tinggal terima beres saja. Tinggal berikutnya adalah apa kewajiban yang harus kita lakukan. Datang ayat Allah surat Az-Zariyat ayat 56. Oh, ternyata tugas kita hidup di dunia ini cuma satu, untuk beribadah. Nah, oleh karena itu ibadah yang seperti apa gitu Pak ya? Ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah. Ada tata caranya, ada syarat-syaratnya, ada waktunya. Tinggal kita mengikuti. Bagaimana cara mengikuti? Ikuti contoh. Siapa yang telah memberikan contoh? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu."
apa saja yang datang dari baginda Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul, ambil, ikuti. Dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah SAW, ikuti. Sesederhana itu Pak, bagaimana caranya? Semuanya sudah diatur. Tidak usah kemudian kita bermusyawarah. Mari seluruh jamaah masjid At-Taubah berkumpul pada malam Ahad tanggal sekian untuk memperbincangkan apakah di masjid ini sholat maghrib mau berapa rakaat, kita sepakati bersama. Enggak Pak, nggak usah repot-repot, semuanya sudah ada aturannya. Ya, mari kita bersama membahas apakah hukum membunuh itu kita ambil suara terbanyak, apakah boleh atau tidak? Apakah merampok itu kita sepakati bersama? Apakah hukumnya dilarang atau diperintahkan? Kita tidak berada di wilayah itu. Karena seluruhnya sudah ada aturannya kok. Bagaimana aturan sholat 5 waktu sudah ditetapkan di dalam syariat. Maka kemudian muncul para ulama madhab menetapkan ada fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji, dan fikih yang lainnya, fikih muamalah, fikih siasa, ada fikihnya Pak. Berpolitik itu ada fikihnya, ada fikih daulah, ada fikih bernegara. Semuanya ada aturannya, telah diatur oleh syariat. Kenapa syariat mengatur? Supaya seluruh aktivitas hamba-hamba Allah, aktivitas kita terkategori ibadah, termasuk hal yang telah ditetapkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Allah melarang untuk berprasangka buruk. Inna ba'dal dhanni ithmun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dilarang untuk berprasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Adakah prasangka itu tidak dosa? Ada. Berprasangka baik dan dengan keimanan bahwa Allah itu ada. Walaupun kita secara kasat mata tidak pernah melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ada wujud keberadaan Allah, wujudnya kita. Coba kita bisa bergerak, memang siapa yang menggerakkan? Bisa berkedip, pernah nggak Bapak menghitung setiap detik berapa kedipan, setiap menit berapa kedipan? Coba kita hitung. 1, 2, enggak kan Pak ya? Yang ngedip begitu saja gitu kan. Bernafas, pernah nggak kita mengatur nafas? Kecuali kemudian ada instruksi, silakan atur nafas, tahan, kayak gitu Pak. Tapi kita kesadaran nggak pernah Pak. Secara sunatullah saja Allah yang memberikan kenikmatan ini. Jadi kita sedemikian rupa Allah telah mengatur kita. Tinggal kemudian kita tugasnya satu, ibadah. Nafas kita, penglihatan kita, pendengaran kita, hati kita, langkah gerak, semua anggota tubuh kita dijadikan sebagai sarana untuk taat kepada Allah. Karena kita lahir ke alam dunia juga kan tidak membawa apa-apa, ya. Bahkan tidak mengetahui apa-apa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam salah satu ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun.
Dan Allah telah menjadikan kamu sekalian, telah mengeluarkan kamu sekalian dari perut-perut ibumu. Jadi kita telah terlahir dari perut ibu kita. La ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apapun. Bahkan tidak bisa ngomong apapun kecuali suara tangisan. Wah, itu saja, Mbak ya. Iya. Jadi kita tidak membawa apa-apa, tidak bisa ngomong apa-apa, tidak mengetahui apa-apa. La ta'lamuna syai'a, kata siapa? Kata Allah. Ternyata hikmatu tasri'nya adalah ini. Kenapa kita begitu brojol dari rahim ibu kita tidak lantas langsung lari teriak, "Mama!" Enggak, Pak ya. Ibu, enggak. Ternyata ini perlu, ya. Perlu apa? Perlu pelatihan. Untuk apa? Allah ciptakan pendengaran, Allah jadikan penglihatan, Allah jadikan hati untuk apa? La'allakum tashkurun. Untuk menjadi orang-orang yang bersyukur. Bagaimana mungkin bayi yang terlahir tidak bisa ngomong, tidak mengetahui apa-apa untuk menjadi orang-orang yang bersyukur? Kemudian turun ayat perintah kepada orang tua. Ya, apa perintah Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayatnya? Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Oh, jadi tugas orang-orang yang telah melahirkan bayi-bayi yang tidak bisa ngomong, yang tidak bisa mengetahui apapun, ternyata harus disiapkan oleh orang tuanya supaya menjadi hamba-hamba Allah yang menjauhi api neraka. Oh, itu toh. Itulah kemudian jadi kita sebegitu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita tidak mengetahui apapun, termasuk kemudian Allah mempersiapkan bagaimana menjaga hati kita, menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Maka kata Allah di ayat ini, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah oleh kamu sekalian kebanyakan dari prasangka. Inna ba'dadh-dhanni, memang Allah sampaikan sebagian prasangka itu ithmun, ya, perbuatan dosa. Ya, tadi ada sebagian prasangka itu kemudian diharuskan kita berprasangka bahwa di sekeliling kita ini ada malaikat yang mencatat kita sampai dengan bangkitnya dari tempat duduk kita. Karena kita berada di majelis ilmu, para malaikat mendoakan kita, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakini itu. Kenapa? Karena ada penjelasan dan keterangan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu prasangka yang boleh. Prasangka yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah prasangka yang bermuara pada dosa. Mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha." Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengguncing sebagian yang lain. Oh, ternyata itu, Pak. Jadi yang pertama adalah tajasus, mencari-cari kesalahan orang lain. Dan ini dilarang. Nanti kita akan sambung dengan penjelasan tafsir dalam tafsir Al-Munir itu dengan satu judul, diharamkan at-tajassus, mencari-cari kejelekan dan kekurangan orang lain. Haram Pak hukumnya, Pak. Sebagaimana kemarin kita jelaskan dalam materi khutbah di Jumat kemarin, memata-matai, kemudian mencurigai, mengawasi jamaah masjid.
Haram pak hukumnya. Jadi kalau ada di antara kita umat Islam, orang-orang yang beriman, memata-matai, mengawasi, mencurigai ahlul masjid, itu perbuatan yang dilarang Bapak. Haram hukumnya. Jadi kalau ada program nih dari mana saja, masjid-masjid diawasi. Emang kenapa masjid diawasi? Orang datang ke masjid dengan pakaian bersih. Tempat yang dipijak untuk sholat di masjid bersih. Pakaian yang kita kenakan, hati yang ada di dalam diri kita. Untuk apa? Untuk ibadah. Untuk sholat. Maka di rumahnya masing-masing sudah mempersiapkan sebelum berangkat ke masjid. Mandi dulu. Ya Pak ya? Karena mandi itu bagian dari melaksanakan salah satu syarat sah sholat. Karena wajib hukumnya bagi kita, supaya sholat kita sah, mandi dulu. Membersihkan badan kita dari kotoran, dari hadas yang nempel dalam diri kita, baik hadas kecil maupun hadas besar, mandi dulu kita. Setelah itu kemudian kita menggunakan pakaian menutup aurat, wudu, Pak. Dan wudu itu merupakan salah satu syarat sah sholat. Dilakukan wudu. Terus setelah itu kemudian kita menggunakan pakaian yang bersih, bukan bagus, pakaian yang bersih dan sopan. Baru berangkat ke masjid, ada aturan sebagaimana disunahkan baginda Rasul. Masuk ke dalam masjid, langkahkan pertama kali kaki kanan. Karena itu contoh dari Rasul. Baru masuknya saja sudah berpahala. Setelah itu apa? Melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Masya Allah. Jadi hal apa yang harus dicurigai dari jamaah masjid? Sementara kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dilarang, haram hukumnya bagi siapa saja yang memata-matai, mengawasi, mencurigai kaum muslimin berada di masjid. Ini harus disampaikan Pak, karena khawatir ada saudara kita di sana yang mempunyai bersama-sama untuk memprogramkan mengawasi masjid. Karena ini seruannya kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu. Nah itu larangan Pak. Jauhilah oleh kamu sekalian. Untuk berprasangka, mencurigai, memata-matai orang-orang yang ada di masjid. Karena mereka adalah orang-orang yang akan melaksanakan, menunaikan ibadah kepada Allah. Takmir masjid kita bersama sudah mempersiapkan karpetnya bersih, kipasnya nyala sehingga adem. Ya. Bapak-bapak kalau pengen minum ada Pak, silakan. Disiapkan. Bahkan kalau ahad pagi di sini ada coffee morning, masya Allah. Masa kemudian dengan program seperti itu kita dicurigai? Yuk sama-sama berkenaan dengan prasangka-prasangka. Jadi hal-hal yang harus menjadi orientasi dan program yang harus dilakukan adalah bagaimana program itu bernuansa ibadah. Sok mangga yang dicurigai itu sebelum jadi hartanya 500.000. Setelah jadi kok lebih jumlahnya, alias hasil korupsi. Setelah jadi, setelah duduk, kok kemudian harta kekayaan negara dijualin. Koruptor-koruptor menjadi tumbuh lebih besar, lebih banyak. Itu yang perlu dicurigai. Bukan kaum muslimin yang ibadah di dalam masjid. Ini agak sedikit tinggi suaranya Pak ya, supaya kedengaran.
Karena yang diingatkan oleh Allah kita, saudara-saudara yang seiman. Kalaupun orang lain silahkan saja. Karena memang kemudian selain orang-orang yang beriman, selain umat Islam mau melakukan apapun sesuai dengan program dan orientasi mereka, silahkan, kita tidak akan mengurusi. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita diperintahkan untuk mengurusi sesama kaum mukminin. Kecuali misalnya yang mempunyai program mengawasi masjid, kemudian mencurigai, memata-matai, itu adalah bukan orang-orang yang mukmin, silakan saja, Pak. Itu mah program mereka. Tapi khawatir ini di antara mereka ada saudara kita. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tajassasu. Yang pertama tadi menggunakan kata kerja perintah ijtanibu. Yang kedua wala tajassasu, menggunakan la nahyi. La nahyi itu dalam grammar bahasa Arab adalah kalimat atau kata la yang menunjukkan larangan. Wala tajassasu, dan janganlah di antara kalian untuk apa Pak? Mencari-cari kesalahan saudaranya, dilarang. Diulik-ulik, dicari-cari gitu kan, sehingga kena delik, itu tidak boleh. Jadi jangan-jangan di masjid At-Taubah ini ada benih-benih terorisme. Ada orang-orang yang termasuk kategori radikal. Radikal bebas. Radikal bebas itu makan barang-barang yang berminyak, itu radikal bebas. Kemudian memunculkan penyakit diabetes itu ya, itu radikal bebas. Jadi insya Allah di masjid itu tempat ibadah, bahkan diperintahkan. Kata baginda Rasulullah SAW, siapa yang sholat di masjid dengan berjamaah, maka pahalanya 27 derajat. Ada sebagian hadis 25 derajat. Satu derajatnya adalah sama dengan kebaikan satu jarak antara langit dan bumi. Apa saja yang ada di sekitarnya itu merupakan kebaikan bagi orang yang sholat berjamaah di masjid. Baru 1 derajat kali 27. Kan ini motivator dari motivasi dari Rasulullah agar kita senantiasa berjamaah sholat di masjid. Berbeda ketika sholat sendirian, ya, cuma 1 derajat saja. Ini 27. Jadi diperintahkan. Bahkan Al-Fakir sampaikan dalam materi khutbah kemarin, pertama kali yang dibangun tempat oleh Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, terbebas dari penjajahan dari Mekah, hijrah ke Madinah, dan beliau diangkat menjadi pemimpin negara. Apa yang dibangun pertama kali? Bukan istana, Pak. Bukan istana. Yang dibangun Masjid Quba. Jadi masjid yang dibangun. Maka masa kemudian yang dibangun oleh Rasulullah harus dimata-matai? Emang Rasulullah siapa? Utusan Allah. Siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, yang menciptakan kita semua, yang menciptakan kalian semua? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa kemudian orang-orang yang ada di masjid harus disurigai? Nah, di sana ya tempat orang-orang yang kemungkinan besar memanfaatkan posisi dan jabatannya untuk berkorupsi, makan uang negara, memakan uang rakyat, ya, itu yang harus diwaspadai. Kalau ada orang-orang yang beriman, kita tegur, kita ingatkan, dan ini adalah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman. Makanya jangan baper orang yang tidak diindikasikan diseru oleh Allah dalam ayat ini. Ini mah khusus untuk orang-orang yang beriman saja, Pak ya. Berikutnya Allah menggambarkan bagaimana sih dosa dan dampaknya bagi orang-orang yang kekeh, bertajasus, kemudian menggunjing atas saudaranya, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menutup kesalahan, kejelekan
kaum mukminin, merahasiakan. Ini dicari-cari, dikorek-korek Pak ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang dampaknya dengan sebuah pertanyaan. Dan ini bukan untuk dijawab. Tapi ini menjadikan satu pemahaman bagi kita. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi ayyakula lahma akhihi maitan fakarintumuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Masya Allah. Jadi Allah menyamakan bagi siapa saja yang mencari-cari, mengkorek-korek kesalahan orang lain, mengguncingkan sesamanya, sama dengan memakan, bangkai saudaranya yang sudah mati, yang sudah wafat. Enak tidak Pak kira-kira Pak? Dulu pernah yang viral Pak ya, Pak Sumanto ya, Sumanto ya, yang makan daging mayit cuma atu, itu aneh gitu Pak ya. Kita kan jijik Pak ya, maka Allah gambarkan begitu. Barang siapa yang bertajasus, barang siapa yang yagtab ba'dukum ba'do, ya, yang menggunjing saudaranya, maka sama dengan kata Allah, apakah kalian suka kalau ada di antara kalian yang memakan daging saudaranya yang sudah wafat? Ayat ini tertera di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12. Jadi sekali lagi Bapak ya, bertajasus atau mengawasi, mencurigai, kemudian memata-matai, itu hukumnya haram. Sehingga kemudian apa yang disampaikan dalam tafsir ini, janganlah kalian mencari-cari aib dan kekurangan orang-orang Islam, mengekspos sesuatu yang mereka tutup-tutupi dan mengorek berbagai rahasia mereka. At-tajasus adalah mencari-cari sesuatu yang disembunyikan berupa aib dan kekurangan mereka. Sedangkan at-tajasus adalah mencari-cari informasi dan mencuri pembicaraan suatu kaum sedang mereka tidak ingin kamu mengetahuinya dan mendengarnya, atau mencuri pembicaraan lewat pintu-pintu mereka. Disadap Pak. Ternyata penyadapan dengan tujuan mengorek-ngorek kesalahan orang itu haram hukumnya. Bukan haram Pak, haram pakai H. Ya Pak ya. Baik Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu larangan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12. Mudah-mudahan kemudian menjadi bagian yang penting bagi kita.